Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan masih tetap sehat ya di kondisi kita sekarang nih. Di eh, kondisi kita lagi corona kayak gini nih. Ya, kita lanjutin yang eh, cerita kita kemarin ya. Eh, Setelah ya niat untuk bersyahadat kemarin itu akhirnya tertunda, gagal karena ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua, dan juga karena memang pada saat itu belum memenuhi syarat untuk menjadi orang yang memilih pilihannya sendiri karena dianggap belum cukup usia dan belum dewasa. Maka cukup lama untuk menunggu. Ketika itu sudah hampir menjelang ujian nasional, karena pada saat itu saya sudah kelas 3 SMP. Jadi ketika itu semuanya terpaksa ditunda. Bahkan yang ketika ujian saya harus mengikuti ujiannya itu, ujian agama itu dengan ujian agama Kristen tentunya, untuk mendapatkan nilai syarat kelulusan sekolah begitu. Dan ketika itu saya akhirnya melihat kondisi ya, karena buku-buku yang ada udah disita sama orang tua, Qurannya disita gitu, dan juga lebih diawasi lah pada saat itu. Sampai pada satu titik akhirnya saya memutuskan dari diri pribadi pada saat itu, karena mengetahui kalau kayak gini nih nggak bisa belajar lebih lanjut, nggak bisa untuk membaca, nggak bisa belajar lebih lanjut, meskipun pada saat itu sudah tahu memang belum bisa untuk melaksanakan syahadat. Akhirnya dengan niat keputusan pribadi pada saat itu saya ngomong sama orang tua. Saya bilang saya pengen tinggal di tempat paman. Jadi saya ketika itu sebenarnya saya udah sehari-hari itu setiap pulang sekolah saya kerja bareng paman. Jadi paman saya sama-sama marga Tarigan, sepulang sekolah kerja sama dia gitu. Tapi ketika itu saya tetap tinggal di rumah. Jadi pada saat itu saya ngajuin diri lah ke orang tua. Salah satu strategi pada saat itu, karena udah nggak bisa lagi untuk membaca, nggak bisa lagi buat diskusi. Akhirnya saya memutuskan seperti itu. Saya sampaikan ke orang tua saya mau tinggal di sana, sekalian juga kerja. Karena pada saat itu kalau saya tidak salah udah selesai UN, jadinya saya bilang ya udahlah gitu, saya mau di sana gitu. Dan emak saya punya feeling lah seperti itu. Di awal dia nggak ngasih izin gitu, karena khawatir masih ada niatan untuk masuk Islamnya seperti itu, sehingga dia melarang. Tapi saya berkeras gitu, saya berkeras keinginan saya untuk tinggal di situ. Memang tujuan saya pada saat itu supaya bisa belajar gitu. Akhirnya saya pindah tinggal di tempat paman, bukan di rumah paman. Ini bukan di rumah paman itu gitu. Ini adalah salah satu fase dalam hidup yang mungkin banyak memberikan pelajaran ke saya. Karena saya dulu kerja itu di tempat kolam pemancingan dia. Jadi dia punya taman pemancingan. Jadi saya kerja di situ tuh. Tapi sistemnya seperti itu. Kalau kita ya kerja ya kita dibayar, kalau kita nggak kerja ya kita nggak dibayar gitu. Dan juga ya kadang taman pancingnya juga nggak ada orang yang mancing ya, sama sekali berarti nggak ada pemasukan gitu. Nah ini yang sebenarnya memberikan banyak pelajaran gitu. Pada saat itu ya saya cuma tinggal, kalau istilah kami dulu sama kawan-kawan tuh istilahnya gubuk derita gitu ya. Karena memang tinggalnya itu cuma di gubuk kayu berapa kali berapa gitu, saya tinggal di situ. Yang intinya supaya bisa belajar gitulah. Tapi di momen itu juga akhirnya memberikan banyak pelajaran, karena tinggal sendiri, nggak sama orang tua, akhirnya masak harus sendiri, nyuci harus sendiri. Jadi ketika misalnya kita lagi nggak kerja, kita nggak ada duit, itu adalah momen-momen yang juga banyak memberikan pelajaran pada saat itu. Tapi karena itu juga bisa membaca gitu. Jadi ketika itu saya masih sering ke sekolah, meskipun pada saat itu selesai ujian nasional, sengaja datang ke sekolah buat ke perpustakaan, cari buku-buku tentang Islam yang bisa dipinjam di perpustakaan sekolah gitu. Minjamnya juga harus ngumpet-ngumpet, karena penjaga perpustakaannya itu guru agama Kristen saya gitu. Jadi
Jadi saya minjem itu, saya ambil bukunya, saya catat sendiri. Bu, saya minjem ini biar saya catat sendiri. Tapi dia nggak tahu buku apa yang saya pinjam gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya saya bisa minjem banyak buku-buku agama Islam pada saat itu yang bisa saya baca-baca. Ada misalnya banyak dulu, saya masih ingat ada beberapa, ada buku-buku tentang tasawuf, terus tasawuf ringan, terus ada buku-buku tentang hadis-hadis yang sudah jarang diamalkan, misalnya ada dulu buku yang 40 hadis yang sudah ditinggalkan dan lain-lain dulu saya baca-baca, dan itulah yang akhirnya membuat saya bisa kembali baca tentang agama gitu. Tapi juga di momen ini juga adalah momen-momen yang selain kan bisa membaca, tapi juga momennya pada saat itu butuh perjuangan lebih karena memutuskan untuk keluar dari rumah. Saya mutusin untuk keluar dari rumah supaya bisa belajar agama lebih lanjut gitu. Sekalipun orang tua pada saat itu juga tidak sepenuhnya setuju begitu. Tapi inilah salah satu upaya supaya bisa belajar lebih lanjut. Dan saya masih ingat momen-momen seperti itu karena nggak tinggal di rumah dan kadang-kadang nggak kerja itu, kadang-kadang titik nol banget, nggak ada duit sama sekali misalnya. Saya masih ingat itu ada teman saya namanya Thomas Muda Harahap. Hey Thomas, mudah-mudahan bisa nonton ini itu saya mengucapkan terima kasih banyak ke dia. Yang pertama, di momen-momen itu dia banyak banget membantu ya. Dia juga banyak, karena ya dibilang dia sangat taat beragama, tidak begitu, karena kami sama-sama pada saat itu sama-sama masih bandel-bandelnya. Saya akui pada saat itu bandel-bandel remaja lah gitu ya. Nah, jadi tapi setidaknya dia masih paham tentang agama. Jadi kadang-kadang kami diskusi, saya bertanya ke dia, dan di momen-momen itu dia banyak sekali membantu karena saya pribadi kesulitan karena nggak tinggal sama orang tua pada saat itu. Si Thomas inilah yang banyak membantu, karena saya tinggal di situ di gubuk itu, terus juga jagain kolamnya. Kalau misalnya tiba-tiba jam 10 malam, jam 11, kadang jam 12 malam hujan lebat gitu, kita harus siap-siap ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kolam seperti itu tuh kita nggak bisa biarin. Kalau misalnya kita biarin kolam itu misalnya lagi hujan lebat terus kita nggak jagain, maka bisa-bisa seluruh ikannya itu hanyut gitu. Karena kolam itu nggak siap menampung air hujan. Makanya kita harus siap untuk membuka polongannya di tengah-tengah hujan, misalnya jam 11, jam 12 malam. Itu harus kita keluar lari-larian supaya semuanya bisa aman gitu. Dan kadang-kadang kita namanya meskipun kawan, si Thomas ini tinggal sama kakaknya, jadi agak segan saya juga sering ke rumahnya. Tapi dia itulah kadang-kadang karena dia tahu kondisi kayak gitu, juga supaya tetap bisa baca, belajar. Jadi kadang-kadang dia yang datang bawain makanan gitu. Terus juga kawan-kawan, karena saya tinggal sendiri itu dekat, ya dibilang hutan sawit gitu ya. Betul-betul sendiri, nggak ada orang sama sekali di situ. Jadi orang-orang inilah yang datang menghibur gitu, bantuin. Dan dia juga nanti si Thomas inilah yang banyak membantu ketika awal-awal masuk Islam itu ya. Dia banyak sekali membantu. Cuman kami udah lama nggak ketemu. Dia sekarang ketika awal saya masuk SMA, dia nggak lama setelah itu dia balik ke kampungnya di Tapanuli Selatan. Nah, ini adalah satu momen di mana saya terpaksa keluar rumah untuk bisa belajar lebih lanjut, untuk menunggu apa-apa yang sudah disebutkan itu. Kita harus usia 17 tahun, dan juga menghindari intervensi orang tua untuk belajar, menghindari penyitaan buku-buku dari orang tua pada saat itu, supaya juga pada saat itu punya kebebasan lebih lah gitu. Kalau misalnya saya mau datang ke tempat Ustadz Alimun, datang ke tempat Pak Dewiro untuk diskusi, pada saat itu akhirnya kadang-kadang bisa juga diskusi sambil-sambil pada saat itu menunggu kelulusan dan juga pendaftaran untuk ke SMA. Ini adalah momen-momen yang menurut saya pribadi di tempat itu, karena sendiri saya punya banyak waktu untuk belajar, punya banyak waktu untuk membaca, punya banyak waktu untuk merenung lagi, untuk berpikir ulang, untuk benar-benar memantapkan hati, apakah sebenarnya udah pengen masuk Islam apa belum, apakah ini keinginan
keinginan anak-anak remaja labil misalnya seperti itu. Pemikiran-pemikiran itu yang harusnya dicoba dibuka kembali, berpikir ulang kembali supaya benar-benar matang, supaya ini bukan hanya sekedar dari emosi seorang remaja labil belaka gitu. Inilah salah satu momen yang banyak memberikan pelajaran karena di situ juga saya belajar supaya bisa survive sendiri, tinggal sendiri, belajar sendiri, membaca, terus juga gimana caranya supaya tetap bisa bertahan dengan kondisi keuangan yang tidak ada yang menyokong dan juga semuanya harus sendiri. Pada saat itu, apakah itu menggoyahkan? Pada saat itu adalah poin. Apakah itu akan menggoyahkan semua niat pada saat ini atau semakin memantapkan? Ketika keluar dari rumah itu, apakah itu semakin menggoyahkan kita atau semakin memantapkan kita untuk masuk Islam? Itu adalah salah satu cobaan yang akhirnya datang dan memantapkan hati untuk benar-benar nantinya memilih Islam. Inilah salah satu fase momen di mana saya harus keluar dari rumah untuk semakin belajar setelah hasil-hasil yang kemarin. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi, dan mudah-mudahan bisa sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.